Baiklah, perkenalkan nama saya Diana Lase dengan NIM A1J22031. Saya dari Prodi Sastra Indonesia dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah psikologistik, yang dimana judul yang saya ambil adalah Hakikat, Ciri, dan Fungsi Bahasa. Hakikat bahasa pada dasarnya yaitu bunyi, ujar, atau lisan. Hal ini dapat dijelaskan dengan menggunakan fakta sejarah bahwa orang atau masyarakat sejak dahulu kala telah dapat melakukan komunikasi dengan menggunakan bahasa yang telah disepakati bersama secara lisan. Bahasa tulis baru datang setelah muncul para ahli linguis yang menciptakan lambang-lambang tulis yang juga didasari atas kesepakatan bersama. Kesepakatan masing-masing kelompok atau lingkungan masyarakat pengguna bahasa tersebut. Hakikat bahasa Indonesia menurut Masyhur 2000 adalah bahasa sebagai simbol, bunyi ujaran, arbiter, dan bahasa bersifat konvensional. Arti kata hakikat bila merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian intisari atau dasar. Hakikat bahasa dapat diartikan sesuatu yang mendasar atau intisari dari bahasa. Ciri-ciri bahasa menurut Scheer yang pertama yaitu adalah sistem. Bahasa sebagai sistem adalah hal ini diartikan bahwa bahasa memiliki sebuah pola ataupun aturan yang mengikat. Bahasa akan dengan berfungsi sebagai alat komunikasi sosial dengan baik jika sesuai dengan pola ataupun aturannya. Begitupun sebaliknya, bahasa tidak akan dipahami oleh masyarakat jika tidak sesuai dengan polanya. Yang kedua yaitu bahasa sebagai lambang. Dalam hal ini diartikan bahwa setiap bunyi bahasa mempunyai sebuah lambang yang memiliki makna sehingga dapat dipahami oleh masyarakat. Yang ketiga adalah bahasa berupa bunyi. Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh masyarakat berupa simbol-simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Simbol-simbol bunyi dalam hal ini menandakan bahwa bahasa itu berupa bunyi. Yang keempat yaitu bahasa itu bermakna. Ketika berkomunikasi dengan seseorang menggunakan bahasa, tentunya ada pesan yang ingin disampaikan oleh penutur ke mitra tutur. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa bahasa mempunyai makna. Yang kelima yaitu bahasa itu arbitrer. Bahasa bersifat arbiter artinya bahwa bahasa itu bersifat sewenang-wenang atau mana suka. Arbitrer dalam hal ini juga dapat didefinisikan bahwa tidak ada hubungan yang wajib antara lambang bahasa yang berbentuk bunyi tersebut dengan makna dari lambang tersebut. Yang keenam yaitu bahasa bersifat konvensional. Konvensional berasal dari kata dasar konvensi yang berarti sesuatu dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Hal ini menjelaskan bahwa bahasa itu merupakan sebuah kesepakatan bersama sehingga harus diikuti. Yang ketujuh adalah bahasa bersifat produktif. Bahasa bersifat produktif dalam hal ini diartikan bahwa bahasa selalu mengalami perkembangan. Setiap bahasa produktif dalam mengembangkan kosakata baru dalam bahasa tersebut. Kosakata baru dapat muncul melalui beberapa cara, misalnya dengan menggabungkan dua kata, menggabungkan kata dengan imbuhan, serta cara-cara lain. Yang kedelapan yaitu bahasa bersifat unik. Unik dalam hal ini diartikan bahwa setiap bahasa mempunyai ciri khas tertentu yang menjadi pembeda dengan bahasa lainnya. Yang kesembilan yaitu bahasa bersifat universal. Bahasa bersifat universal dalam arti bahwa sebuah bahasa atau hampir semua bahasa memiliki persamaan. Yang kesepuluh yaitu bahasa bersifat dinamis. Dinamis dalam hal ini dapat didefinisikan tidak statis ataupun tidak tetap. Maksud dari bahasa bersifat dinamis adalah bahwa bahasa mengikuti perkembangan sesuai perubahan atau perkembangan kehidupan manusia. Dan yang terakhir adalah bahasa itu bervariasi. Makna bahwa bahasa itu bervariasi dalam suatu bahasa terkadang variasi penggunaannya. Kemudian ada fungsi bahasa yaitu yang pertama alat ekspresi jiwa. Sebagai alat ekspresi jiwa, bahasa berfungsi untuk menyalurkan perasaan, sikap, gagasan, emosi jiwa, dan tekanan-tekanan perasaan lisan maupun tertulis. Bahasa berfungsi sebagai alat ekspresi jiwa dapat menjadi media untuk menyatakan eksistensi atau keberadaan diri, pembahasan diri dari tekanan emosi dan untuk menarik perhatian pendengar maupun pembaca. Yang kedua adalah alat komunikasi. Komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi diri. Komunikasi tidak akan sempurna bila ekspresi diri kita tidak diterima atau dipahami oleh orang lain. Dengan komunikasi pula kita mempelajari dan mewarisi semua yang pernah dicapai oleh nenek moyang kita, serta apa yang dicapai oleh orang-orang yang sejaman dengan kita. Yang ketiga yaitu alat beradaptasi. Sebagai alat untuk beradaptasi, bahasa digunakan manusia untuk menyesuaikan diri atau berbaur dengan anggota masyarakat di mana manusia itu berada. Melalui bahasa, manusia mempelajari adat istiadat kebudayaan, pola hidup, etika, dan perilaku masyarakat sekitarnya. Manusia dapat menyesuaikan diri dengan ketentuan yang berlaku dalam masyarakatnya. Manusia sebagai makhluk sosial harus berintegrasi dengan manusia di sekelilingnya. Dengan bahasa, manusia saling bertukar pikiran dengan pengalaman dengan manusia sekelilingnya dan dapat memanfaatkan pengalamannya.
Jelas, melalui bahasa manusia semakin terikat sebagai makhluk sosial sesuai kelompok yang dimasukinya. Yang keempat ataupun yang terakhir yaitu alat kontrol sosial. Sebagai alat kontrol sosial, bahasa sangat efektif. Kontrol sosial ini dapat diterapkan pada diri kita sendiri atau kepada masyarakat. Berbagai penerangan, informasi maupun pendidikan disampaikan melalui bahasa. Buku-buku pelajaran dan buku-buku instruksi adalah salah satu contoh penggunaan bahasa sebagai alat kontrol sosial. Demikian yang dapat saya paparkan hari ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan undur diri. Terima kasih.